Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi war ruh sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salatu Jum'ah perda murka Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan frekuensi iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang taat, tunduk dan patuh dan siap diatur oleh Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih Allah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita pasang niat untuk beritikaf di tempat Masjid Darun Naim yang dimuliakan Allah. Semoga kembali dari tempat ini kita mendapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita akan mendapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu yang khusyuk dalam salatnya. Artinya yang khusyuk dalam salatnya mentaati kewajiban-kewajiban dengan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya memantul kepada Allah, lisannya, akhlaknya, ucapnya hanya memantulkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah yang menyelamatkan. Islam itu adalah yang mendamaikan. Islam itu adalah yang taat, tunduk dan patuh pada aturan-aturan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita harus taat dan tunduk. Tetapi kalau dilarang kita singkirkan, baik yang kecil maupun yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini, bahwa kita sudah mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan, tetapi hati kita belum. Al-iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman kita berada di atas, kadang-kadang iman kita berada di bawah. Contoh dan misal umpama, kita hanya takut kepada Allah. Tetapi kalau kita jalan, jamaah yang dirahmati Allah, malam-malam kita jalan di tengah-tengah kuburan, yang terbayang di pikiran kita ini, jangan-jangan ada setan, jangan-jangan ada iblis, jangan-jangan ada ini. Itu yang nampak di pikiran kita. Kenapa kita tidak nampak pikiran kita kepada Allah
hanya Allah yang kita lihat, hanya Allah yang ada dalam diri kita. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, bahwa Allah itu dekat sekali bagi orang-orang yang memahami, dekat dari urat leher kita. Tetapi kenapa ya kita jalan di tengah malam yang nampak, loh, ada iblis, ada setan. Yang awal pertama kita lihat, kita percaya kepada Allah, tapi yang nongol pertama itu. Oleh karena itulah anak punya guru, dia bilang apa? Untuk selamat dunia dan akhirat, udah dah, banyakin salawat, banyakin zikir, banyakin Al-Quran. Insya Allah salawat, insya Allah selamat dunia dan akhirat kalau kita istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau orang yang istiqomah, dia baca selawat setiap hari yang tidak putus-putusnya, dia berzikir kepada Allah yang tak putus-putusnya, dia baca Al-Quran apa saja yang dia bisa membaca Al-Quran, insya Allah bahaya yang nampak maupun yang tidak nampak dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi sekarang ini di dalam kitab Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan ada 4 macam manusia. Manusia yang pertama, dia tidak memiliki hati dan lidah. Tidak punya lidah, tidak punya hati. Manusia seperti ini jangan diikuti, jangan diikuti. Kenapa kita tidak mengikuti? Kalau dia berada di tengah-tengah kita, maka merusaklah dia kepada masyarakat, kepada manusia. Hablum minan nas, dirusak. Awas, hati-hati, mereka membawa ke neraka. Yang kedua dikatakan, singkat saja, yang kedua dikatakan dia punya lidah tapi enggak punya hati. Sebenarnya seperti ini berat sekali nih jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berat sekali. Kenapa? Takut punya lidah, tidak punya hati, menyampaikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat, maka di kita dicap oleh Allah sebagai kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Kita pandai berkata tetapi kita tidak mau berbuat. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka pribadi saya ngeri sekali. Maka dipesan, sampaikan yang kita bawa, selawat, mau selawat Jibril ke, mau selawat Naria ke, mau selawat Sultan ke, mau selawat apa saja. Apalagi kalau kita lihat jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu besarnya, begitu tingginya selawat Sultan Mahmud Al-Gharnawi. Dalam kitab kirtasnya itu dibunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi addadi rahmatillah. Ya Allah, limpahkan keberkahan karunia kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita kebahagiaan. Selawat Sultan ini memang panjang sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi fadlillah. Saya singkat, bi adadi khalqillah, bi adadi ma fi ilmillah, bi adadi kalimatillah. Ini ada 17 kata. Baca. Kalau kita baca insya Allah, di akhirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi nuzumis samawati wal ard.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah wassalawatullah. Ya kalau kita baca, berapa yang dibaca oleh Sultan Mahmud Al-Gharnawi? Dibaca 300 kali, 300.000 kali dibaca. Padahal dia seorang raja membaca salawat 300.000 kali. Akhirnya ngapa? Rakyatnya nunggu. Pemimpin, rakyatmu nunggu. Apa yang kamu pimpin dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rakyatmu nunggu, lihat rakyatmu. Begitu besar. Akhirnya seorang raja ini ditegur melalui mimpi. Bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat tuh rakyatmu sudah nunggu, sudah ngantri. Jangan kau baca banyak-banyak 300.000. Cukup baca satu kali sama bandingnya 100.000 kali. Kamu baca 3 kali sama bandingnya dengan 300.000 kali. Begitu tingginya kemuliaan selawat. Selawat apa saja yang kita sukai, agar kita terhindar dari bahaya. Semua atas biiznillahnya Allah, atas izinnya Allah. Kita sering berdoa, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Aku sudah tunjukkan jalan yang lurus. Kita sering baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Nih sedikit sampaikan, kalau tunjukkan jalan yang lurus, misalnya ada orang bertanya, di mana sih Masjid Darun Naim? Dia bertanya di Pasar Minggu. Dia bilangin, ditunjukin. Tuh, terus lurus, nanti ke kanan, ke kiri ada rumah sakit, ke kanan, terus. Nanti ada tikungan, ditunjuki. Jalanan nih orang nih, jamaah yang dirahmati. Lah tadi artinya di sini nih. Kok ini ada di sebelah kiri, kok ada di sebelah kanan, lurus, nggak sampai. Ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Kenapa? Karena ditunjukkan. Mudah-mudahan jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala paham. Lalu bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Nah, nih. Tadi yang bertanya tuh, di Pasar Minggu mau ke Darun Naim. Di mana Darun Naim? Ini dibangun dari tempat duduknya. Mari saya antar. Dibimbing tuh, kanan kiri kanan. Nah, nih Masjid Darun Naim. Silakan. Assalamualaikum. Sampai tidak? Sampai. Kena mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung ya Allah. Karena hati kita cepat dibulak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak oleng. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kedua, kita langsung ketiga. Jadi yang kedua, manusia mempunyai lidah tanpa hati. Ini seperti pendakwah, penceramah dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Hati kita baik, lidah kita baik. Maka oleh karena itulah orang seperti ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengingatkan, waspada. Beliau bersabda, akhwafu man akhafu ala ummati min kulli munafikin alaihim lisan. Orang yang paling kutakutkan terhadap umatku nanti setelah setiap munafik yang pandai bicara. Ya Rabb. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang memiliki lidah, memiliki hati dan memiliki lidah. Inilah orang-orang yang beriman. Lidahnya baik, hatinya baik, semuanya baik. Ikuti mereka. Hatinya baik, lidahnya baik, ucapnya baik, akhlaknya baik. Yang keempat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang disebut dengan nama agung, azim.
Man ta'allama wa 'allama al-kutiba fil malakutil sama' azima. Barang siapa yang mau belajar dan mengajar, maka dicatat di kerajaan langit dengan al-azim atau agung. Maka belajar kepada orang ahlinya. Karena kita sekarang sudah ditunjuki ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, dan ada makrifat. Jamaah yang dirahmati, semoga sekelumit gambaran ini kita kembali dari tempat ini. Yuk mari sama-sama, adanya sekarang dulu adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, perbanyak selawat, perbanyak berzikir, berbanyak berdoa, insya Allah dihindarkan. Tapi jangan lepas kita mematuhi aturan-aturan prokes, karena sudah diajarkan di dalam Islam, sudah diajarkan tentang kebersihan, mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat untuk diri saya. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada bahaya, daripada wabah, dari penyakit yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah lindungi. Maka perbanyaklah setelah pulang dari ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah lah kita berlindung. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawli yahtadin muhtadun. A'udzubillahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.